Pertempuran antara Hamas dan Israel yang berlangsung sekitar 15 bulan telah menewaskan lebih dari 46.000 orang. Pertempuran itu pun melibatkan dua pihak dengan kemampuan militer yang berbeda. Masing-masing memiliki perangkat militer. Senjata apa yang dimiliki Israel dan Hamas? Benarkah Hamas tak memiliki tank? Bagaimana Hamas bisa melakukan serangan terhadap Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang di jalur Gaza seperti menjadi ladang adu teknologi persenjataan AS Israel serta sekutunya melawan aneka persenjataan modifikasi yang dipakai Hamas. Hamas disebut menjadi salah satu organisasi gerilyawan yang paling bersenjata lengkap di dunia. Hamas juga disebut sebagai aktor non-negara bersenjata terbaru yang mengembangkan kemampuan militer konvensional. Namun, Hamas ternyata tidak memiliki jenis kendaraan lapis baja yang sama dengan Israel karena berbagai alasan. Hal ini dikatakan Profesor Michael Clark pada Sky News dalam artikel tertanggal 11 Oktober 2023. Jika Hamas memiliki tank, maka mereka akan menjadi target yang sangat mudah terlihat dalam serangan Israel. Ya, Hamas tidak memiliki tank, pesawat terbang atau kapal perang. Para anggotanya tidak semua mengenakan seragam yang dapat dibedakan dan mereka tentu saja tidak mematuhi hukum konflik bersenjata. Seperti halnya banyak aktor non-negara yang ingin menguasai wilayah, kelompok ini telah mengembangkan kemampuan meskipun terbatas untuk memperebutkan, merebut, dan mempertahankan wilayah secara terbuka yang merupakan metode utama dalam perang konvensional. Hamas sendiri dilengkapi dengan berbagai macam senjata dan mereka dilatih untuk menggunakannya. Dalam melakukan operasinya, Hamas beroperasi dari kendaraan utilitas seperti Land Rover Discovery dan memasang senjata di bagian belakang seperti senapan mesin kaliber 30. Senjata-senjata itu bisa sangat mobile dan telah digunakan untuk menghancurkan. Hamas juga mampu membanjiri Israel dengan sejumlah besar roket miliknya. Hamas menggunakan berbagai versi rudal balistik permukaan ke permukaan Fateh 110 buatan Iran yang bisa bergerak di jalan raya dan bisa membawa hulu ledak seberat 500 kg. Hamas juga memiliki rudal anti-tank yang mirip dengan Stinger milik AS. Sementara itu, jumlah pejuang yang dimiliki Hamas diperkirakan sekitar 10.000 orang. Namun dari 10.000 orang Hamas bisa berkomitmen menjadi 40.000 atau 50.000 pejuang. Selama Hamas menguasai Gaza, mereka akan terus meregenerasi kekuatan tempur dan meningkatkan kemampuan militernya. Lantas, dari mana Hamas memperoleh kemampuan militernya? Kelompok-kelompok jihad saat ini seperti Taliban, Al-Qaeda, dan afiliasi Hizbullah dan Hamas telah menunjukkan kecenderungan khusus untuk mengembangkan pasukan. Seringkali, kelompok-kelompok ini mengadaptasi taktik-taktik yang tidak biasa untuk memungkinkan operasi-operasi konvensional. Hamas memperoleh kemampuan militernya melalui pengalaman bertempur selama bertahun-tahun, pelatihan, bimbingan Iran, dan akumulasi sumber daya. Mereka belajar mengadaptasi taktik-taktik tak beraturan untuk perang konvensional. Komponen penting dari kekuatan Hamas adalah dukungan Iran. Terlepas dari perbedaan ideologi, Iran dan Hamas menjalin hubungan yang dimulai pada awal 1990-an ketika Iran memberikan pelatihan kepada Hamas di Lebanon dan pendanaan jutaan dolar. Iran dan Hizbullah, proksi Lebanon yang kuat dari Iran, mengajari Hamas cara melakukan bom bunuh diri. Iran dan Hizbullah juga telah menyelundupkan senjata kepada Hamas melalui jalur darat, melalui Sinai via Sudan dan Libya, dan juga melalui jalur laut. Pelatihan militer intensif dan akumulasi senjata telah memungkinkan Hamas secara bertahap mengorganisir unit-unit regional sebesar brigade yang masing-masing terdiri dari 2.500 sampai 3.500 pejuang. Latihan bersama sejak tahun 2020 yang dilakukan dengan faksi-faksi bersenjata Gaza lainnya seperti Jihad Islam Palestina
telah membiasakan unit-unit tersebut untuk beroperasi dengan cara yang terkoordinasi. Upaya-upaya semacam itu dimulai dengan sungguh-sungguh setelah Hamas merebut kekuasaan di jalur Gaza pada tahun 2007. Sejak itu, Iran memasok material dan pengetahuan bagi Hamas untuk membangun persenjataan roket yang cukup besar dengan lebih dari 10.000 roket dan peluru mortir. Dengan bantuan Iran, Hamas telah mengembangkan industri pembuatan roket dalam negeri yang kuat yang menggunakan pipa, kabel listrik, dan bahan sehari-hari lainnya untuk produksi. Roket Hamas bersama dengan balon pembakar, layang-layang pembawa api, dan pesawat tak berawak kamikaze telah menjadi fitur penting dalam persenjataan kelompok Hamas. Di sisi lain, penggalian terowongan oleh militan di Gaza setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1967. Hamas telah memanfaatkan tradisi ini dan teknik pembuatan terowongan Hizbullah di perbatasan Israel-Lebanon untuk meningkatkan kemampuannya. Jaringan terowongan yang luas menyembunyikan dan melindungi aset Hamas dari serangan udara, sementara terowongan-terowongan serangan membantu infiltrasi ke Israel. Sebuah organisasi memang tidak memerlukan semua perlengkapan militer barat modern untuk bertempur secara konvensional. Taktik infanteri dasar, senjata ringan dan bahan peledak, serta kebutuhan tempur lainnya semakin tersedia bagi para militan yang cerdas di era yang memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan barang. Sebuah kelompok dapat menggunakan bom bunuh diri untuk meningkatkan daya tembak, sepeda motor, gudang senjata, dan terowongan untuk komunikasi dan logistik, bahkan truk pick-up untuk meningkatkan mobilitas. Berbeda dengan Hamas, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome yang tangguh. Serangan udara Israel menghujani jalur Gaza. Ancaman tank-tank Israel yang melintasi perbatasan dalam sebuah invasi darat sangat nyata. Militer Israel adalah militer yang lebih konvensional yang sebanding dengan militer Amerika atau Inggris. Perbedaannya, Israel menerapkan wajib militer, sementara Hamas adalah organisasi gerilya yang bersenjata lengkap. Perangkat keras militer apa yang dimiliki Israel? Militer Israel memiliki sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja. Tank Merkava mirip dengan tank tempur Leopard 2 Jerman yang dirancang dan sebagian besar diproduksi di Israel. Tank ini dilengkapi dengan lapis baja depan yang berat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi 4 awaknya dan dipersenjatai dengan senapan utama 120 mm serta persenjataan sekunder. Dalam hal kekuatan udara, militer Israel menggunakan jet tempur Vir miliknya sendiri, pesawat tempur multirol yang didasarkan pada pesawat Mirage buatan Prancis. Angkatan Udara Israel juga memiliki sejumlah jet tempur canggih F-35 Lightning II yang diperoleh dari Amerika Serikat. Militer Israel juga secara umum disebut berteknologi tinggi dan sangat inovatif dan juga sering menggunakan teknologi pesawat tak berawak. Nah, itu tadi alasan mengapa Hamas tidak memiliki tank dan perbedaan perlengkapan serta kemampuan Hamas dengan Israel. Kalian mau tahu soal info apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berita-berita update lainnya hanya di YouTube kompas.com.